Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, para jamaah semuanya, ikhwan yang mana saja yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan pertemuan kali ini ada barokah, ada manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ada pertanyaan dari netizen atau muhibbin atau pemirsa di mana saja berada terkait pada pertanyaan bagaimana kita hukumnya lalai dalam suatu pekerjaan, apa hukumnya? Iya. Insya Allah saya menjawab pertanyaan ini dengan singkat tapi padat. Kita mengambil yaitu ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, ketika kita membicarakan pekerjaan itu terbagi dari berbagai macam aspek. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram dan makruh. Itu pekerjaan. Wajib yaitu pekerjaan yang harus dilaksanakan akan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan akan mendapat siksa. Haram yaitu perkara yang dimana dia kerjakan akan mendapat siksa, ketika ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala. Haram. Sunnah yaitu pekerjaan apabila dia mengerjakan mendapat pahala, meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Sunnah. Makruh pekerjaan, sesuatu pekerjaan apabila dia laksanakan tidak mendapat siksa, apabila ia tinggalkan akan mendapatkan pahala. Makruh. Mubah yaitu perkara yang diwenangkan oleh hukum oleh karena ada sisi lain. Itu mubah. Dikerjakan boleh, tidak mendapatkan siksa. Mubah. Sekarang kita kembali kepada pekerjaan yang wajib. Tapi kadang pekerjaan yang wajib itu tidak mesti dilaksanakan, kadang-kadang dengan lalai. Lalai itu artinya orang yang menggampangkan, orang yang mengiyehkan tentang pelaksanaannya. Contoh seperti sholat. Sholat lalai. Lalai itu apa namanya ya? Ya lalai nggak gaplak. Lalai itu nganggap enteng terhadap pekerjaan. Misalnya sholat, Allahu Akbar, ada waktu sholat. Tetapi ketika waktu sholat dia tidak azam, saya akan mengerjakan waktu sholat isya misalnya. Pada pertengahan waktu sholat isya, tidak, biasa aja, nanti aja, nggak niat apa-apa, nggak ngazam apa-apa. Nah ini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah lil musallina kepada orang-orang yang melaksanakan sholat, alladzina hum bi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya melaksanakan sholatnya sahun. Sahun itu lalai atau lupa atau menggampangkan atau tidak menganggap penting. Nah ini kalau tidak menganggap penting aja, sholatnya mah ketika nanti di akhirat masuk ke neraka wail. Wail itu tempatnya orang-orang yang menggampang-gampangkan atau melalaikan pekerjaan-pekerjaan. Jangankan sholat,
Contoh pekerjaan di pekerjaan tempat kita, lalai saja. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, bos aja bos. Kita tidak menganggap penting pekerjaan, tidak serius. Biasa aja. Bos marah. Marah kan? Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Itu adilnya Allah, bukannya sanksi. Adilnya Allah, bijaksanya Allah begitu. Masuklah ke neraka orang-orang yang sholat, padahal orang-orang yang sujud, orang-orang yang takbir sholat kan, tapi dia sholatnya tidak beres, sholatnya tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak melaksanakan syarat dan wajib dan lain sebagainya, atur waktu dan lain sebagainya. Makanya ngaji ada ilmunya. Nah, saudara, terus ada lagi alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang yang lalai adalah orang yang ria. Ini penyakit nih. Penyakit ria, orang yang suka membeberkan tentang hal kebaikannya kepada orang yang lain. Saya semalam, bos, nggak tidur sampai hampir subuh, zikir. Saya zikir sampai dapat 50.000. Itu saya sampai oleng. Itu dia ceritakan sama temannya. Nah, inilah namanya yuro, diperlihatkan sejumlah ibadahnya kepada manusia. Pengen apa? Pengen pujian. Pengen pujian, gue hebat kamu. Bentar lagi kamu jadi wali misalnya. Ini pengen pujian, pengen dipuji. Ketika ibadah pengen dipuji, ketika melakukan kebaikan pengen dipuji. Namanya ria. Ria ini adalah mengosongkan amal kita. Kita menyamper atau nanti kita akan membuktikan amal kita, ketahuannya tadi tidak ada isinya. Ria itu termasuk lalai. Makanya khususnya baik itu pekerjaan wajib, sunnah, makruh, mubah dan lain sebagainya, mohon jangan kita sampai menggampangkan dalam urusan agama. Dalam urusan pekerjaan pun sama. Apa itu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di dalam rumah tangga, resiko kita sebagai suami, sebagai istri, jangan lalai. Kita laksanakan dengan ikhlas, insya Allah ada pahala. Allah memberikan pahala yang banyak, Allah memberikan derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di luar, misalnya kita di tempat kerjaan, tempat yang lain-lainnya pun itu sama hukumnya, kedudukannya. Ketika kita pengen dipuji, atau kalau bahasa itu mah penjilat ya, penjilat, itu namanya pengen dilihat. Kalau ada bos aja kerja, kalau misalnya ada menantu mertua aja sholat, itu namanya ria, lalai. Tetap walaupun sholat, walaupun pengen dipuji sama bos, sama ini, itu masuknya neraka tidak baik. Maka mudah-mudahan kita sebagai insan kamil, insan yang sempurna, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu hukumnya, sudah tahu ilmunya, kita ibadah biasa saja karena Allah. Jangan ada sampai kita pengen ria, jangan sampai kita lalai dalam satu pekerjaan, menggampangkan urusan. Orang-orang yang menggampang, gampang lah, tenang lah, nih bahasanya, tenang aja lah, nanti juga ada waktu, masih ada waktu, tenang aja lah, nanti besok-besok. Nah, ini masalah orang ini akan masuk neraka. Wal naudzubillah min dzalik. Sudah demikian pertanyaan dari netizen, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.